Fenomena pendidikan multikultural di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman baik dari suku, bahasa, budaya, agama, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Namun tak jarang karena keanekaragaman yang kita miliki menyebabkan problematika tersendiri yang disebabkan oleh berbagai faktor. Hal ini memiliki kaitan yang erat dengan pendidikan multikultural di Indonesia tentunya. Berikut penyebab munculnya problema pendidikan multikultural yang ada di Indonesia. Yang pertama ada keragaman identitas budaya daerah. Keragaman identitas budaya daerah merupakan suatu kebudayaan nasional yang dimiliki negara Indonesia. Keragaman budaya daerah memang memperkaya khasanah budaya dan menjadi modal yang berharga untuk membangun Indonesia yang multikultural. Namun sayang, kondisi budaya itu sangat berpotensi untuk memecah belah dan menjadi lahan subur bagi konflik serta dapat pula menyebabkan adanya kecemburuan sosial. Masalah itu bisa muncul jika tidak adanya komunikasi antar budaya daerah secara baik. Kebanyakan dari konflik-konflik yang terjadi di Indonesia dilatar belakangi oleh adanya keragaman identitas etnis, agama, dan ras. Keragaman ini pun dapat digunakan oleh provokator untuk dijadikan sebuah isu yang dapat memancing suatu persoalan, seperti contohnya konflik Poso yang terjadi di Sulawesi Tengah. Yang kedua, ada pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Sejak dilanda oleh arus reformasi dan demokratisasi, Indonesia dihadapkan pada beragam tantangan baru yang sangat kompleks. Salah satunya adalah persoalan budaya. Dalam arena budaya, terjadinya suatu pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah membawa dampak besar terhadap pengakuan budaya lokal dan keragamannya. Bila pada masa Orde Baru, kebijakan yang terkait dengan kebudayaan masih tersentralisasi, namun kini sudah tidak lagi. Kebudayaan sebagai sebuah kekayaan bangsa tidak dapat lagi diatur oleh kebijakan pusat, melainkan dikembangkan dalam konteks budaya lokal masing-masing. Ketika sesuatu bersentuhan dengan kekuasaan, maka berbagai hal dapat dimanfaatkan untuk merebut kekuasaan ataupun melanggengkan sebuah kekuasaan. Termasuk di dalamnya ada isu kedaerahan. Kemudian adanya konsep putra daerah untuk menduduki pos-pos penting dalam pemerintahan, sekalipun memang merupakan tuntutan yang demi pemerataan kemampuan, namun tidak perlu diungkapkan menjadi sebuah ideologi. Tampilnya putra daerah dalam pos-pos penting memang diperlukan agar putra-putri daerah itu ikut memikirkan dan berpartisipasi aktif dalam membangun daerahnya. Namun bila isu ini terus-menerus dihembuskan, justru akan membuat orang terkotak oleh isu kedaerahan yang sempit. Orang akan mudah tersulut oleh isu kedaerahan. Yang ketiga ada kurang kokohnya nasionalisme. Keragaman budaya membutuhkan kekuatan yang menyatukan atau integrating force seluruh komponen pluralitas di negeri ini. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kepribadian nasional dan ideologi negara merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar lagi dan berfungsi sebagai integrating force. Saat ini Pancasila kurang mendapat perhatian dan kedudukan yang semestinya sejak isu kedaerahan semakin marak terjadi. Persepsi sederhana dan keliru banyak dilakukan orang dengan menyamakan antara Pancasila dengan ideologi Orde Baru yang harus ditinggalkan. Karena pada masa Orde Baru, kebijakan dirasa terlalu tersentralisasi, sehingga ketika Orde Baru tumbang, maka segala hal yang menjadi dasar dari Orde Baru dianggap kurang sesuai dan perlu ditinggalkan serta diperbarui. Termasuk yang ada di dalamnya yaitu Pancasila. Tidak semua hal yang ada pada Orde Baru itu tidak sesuai, sebagaimana tidak semua hal itu baik. Ada hal-hal yang tetap perlu dikembangkan tentunya. Yang keempat ada fanatisme sempit. Fanatisme secara arti luas memang diperlukan, namun yang salah yaitu adanya fanatisme sempit yang menganggap bahwa kelompoknya lah yang paling benar, paling baik dan kelompok lain harus dimusuhi. Gejala fanatisme sempit yang banyak menimbulkan korban ini banyak terjadi di tanah air. Seperti contohnya supporter sepak bola yang terlalu fanatik dengan klub sepak bola yang didukungnya. Kecintaan pada klub sepak bola daerah memang baik,
Tetapi kecintaan yang berlebihan terhadap kelompoknya dan malah memusuhi kelompok lain secara tidak terkontrol, maka hal itu justru tidak sehat. Kecintaan dan kebanggaan pada korps memang baik dan sangat diperlukan. Namun bila kecintaan dan kebanggaan itu ditunjukkan dengan bersikap memusuhi kelompok lain serta berperilaku menyerang kelompok lain, maka fanatisme sempit ini menjadi hal yang destruktif. Yang kelima ada konflik kesatuan nasional dan multikultural, yaitu adanya tarik-menarik antara kepentingan kesatuan nasional dengan gerakan multikultural. Di satu sisi ingin mempertahankan kesatuan bangsa dengan berorientasi pada stabilitas nasional. Namun dalam penerapannya kita pernah mengalami konsep stabilitas nasional ini dimanipulasi untuk mencapai kepentingan-kepentingan politik tertentu. Adanya gerakan Aceh Merdeka di Aceh dapat menjadi contoh ketika kebijakan penjagaan stabilitas nasional ini berubah menjadi tekanan dan penggerak kekuatan bersenjata. Hal ini justru menimbulkan perasaan antipati terhadap kekuasaan pusat yang tentunya hal ini bisa menjadi ancaman bagi integrasi bangsa. Untunglah, perbedaan pendapat ini dapat diselesaikan secara damai. Kemudian di sisi multikultural, kita melihat adanya upaya yang ingin memisahkan diri dari kekuasaan pusat dengan dasar pembenaran budaya yang berbeda dengan pemerintah pusat di Jawa. Contohnya adalah gerakan OPM atau Organisasi Papua Merdeka di Papua. Yang keenam, ada kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya. Keterlibatan orang dalam demonstrasi yang marak terjadi di tanah air ini, apapun kejadian dan tema demonstrasi seringkali terjadi karena orang mengalami tekanan hebat di bidang ekonomi. Bahkan ada yang demi selembar kertas 20.000, orang akan ikut terlibat dalam demonstrasi yang dia sendiri tidak mengetahui maksudnya. Orang akan dengan mudah terintimidasi untuk melakukan tindakan yang anarkis ketika himpitan ekonomi yang mendera mereka. Mereka akan menumpak kekesalan mereka pada kelompok-kelompok mapan dan dianggap menikmati kekayaan yang dia tidak mampu meraihnya. Yang ketujuh atau yang terakhir, ada keberpihakan yang salah dari media massa. Persoalan kebebasan pers, otonomi, hak publik untuk mengetahui kehendaknya diimbangi dengan tanggung jawab terhadap dampak pemberitaan. Mereka juga perlu mewaspadai adanya pihak-pihak tertentu yang pandai memanfaatkan media untuk kepentingan tertentu, yang justru dapat merusak budaya Indonesia itu sendiri. Kemudian, cara mengatasi problema pendidikan multikultural adalah dengan mengakui keragaman yang ada sebagai sesuatu yang bertujuan untuk memperkaya Indonesia dan dibiarkan tumbuh secara wajar, serta tidak berlebihan. Selain itu, diperlukan adanya suatu manajemen konflik agar potensi konflik dapat terkoreksi secara dini sehingga dapat ditemukan langkah-langkah pemecahannya, termasuk di dalamnya melalui pendidikan multikultural. Adanya pendidikan multikultural ini diharapkan masing-masing warga daerah bisa mengenal, memahami, menghayati, dan bisa saling berkomunikasi. Dan yang terakhir, perlu adanya menanamkan rasa toleransi antar sesama agar tercipta keharmonisan dalam masyarakat daerah. Saya, Arini Putri Wirianti Ningrum, mahasiswa Pendidikan Sosiologi 2019, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan multikultural yang diampu oleh Profesor Dr. Bunyamin Maftu MPD MA serta Bapak Supriyono MPD.